masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Hadirlah Engkau Roh Kudus berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kami mau datang kepadamu Tuhan. Roh Allah yang hidup, penuhi hati kami. Pulihkan hidup kami untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu.
Mari kita bersama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Sekalipun kami berjalan Tuhan dalam lembah kelam, dalam kerikil tajam, tapi kami tidak pernah sendirian, karena Engkau tetap berserta dengan kami. Bahkan di keterpurukan kami sekalipun, Engkau adalah Allah kami yang setia, Tuhan. Ajar kami memandang kepadamu, bahwa ketika kami melihat hanya 2 jejak kaki, di sana Engkau menggendong kami, Tuhan. Haleluya. Yesus.
firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Setiap kuasa kegelapan, roh-roh jahat apa pembentuknya yang mengintimidasi kami dalam pemberitaan firman-Mu, kami tolak usir di dalam nama Yesus Kristus. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya. Saya yang percaya Engkau Tuhan, yang telah menjadikan hamba-Mu berharga di mata-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Setiap perkataan hamba-Mu biarlah perkataan Kristus yang keluar, sehingga mengubah setiap umat-Mu, mengubah setiap hati yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua di tempat ini penuh sukacita Allah, karena di tempat ini ada hadiratnya Tuhan. Kita merasakan pujian penyembahan kita. Kita mau rindu lebih dalam lagi mengenal Tuhan lewat setiap kebenaran firman yang kita dengar pagi ini. Minggu kemarin hambanya telah menyampaikan bagaimana pentingnya pengurapan. Amin. Pentingnya pengurapan, dan tidak semua orang diurapi oleh Tuhan. Ya, dari sekian banyaknya anak-anak Ishak, yang diurapi hanya satu orang, Daud namanya. Dia diurapi Tuhan, ya, bukan karena dia gagah, bukan karena dia tinggi, bukan dia karena hebatnya berperang melawan setiap musuh, tetapi ada satu yang diminta Tuhan darinya. Dia memiliki hati yang rindu akan Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia selalu bersekutu kepada Tuhan. Dia menjadi raja dari bangsa Israel. Dia menjadi raja bagi umat Israel pada waktu itu. Tuhan mengurapinya sehingga urapan yang diberikan Tuhan kepadanya, setiap musuh kalah di hadapannya. Kita semua juga di tempat ini, kita rindu urapan Tuhan. Siapa yang rindu urapan Tuhan, Tuhan mengurapi. Setiap alat musik yang kita pakai juga sebelum dipakai diurapi oleh Tuhan. Bangku-bangku yang kita dudukin juga Tuhan urapi, supaya jiwa-jiwa yang datang itu menjadi jiwa yang rindu akan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana penginjilan itu, ya. Setiap kita mau dipakai Tuhan untuk penginjilan. Ada beberapa peranan Roh Kudus ya dalam garis besarnya. Peranan Roh Kudus itu, pekerjaan Roh Kudus itu, ya. Yang kita ketahui sama-sama bahwa peranan atau pekerjaan Roh Kudus itu yang pertama di alam semesta. Bagaimana keterlibatan Roh Kudus di dalam penciptaan alam semesta ini, ya. Dari Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu menandakan bahwa Roh Kudus dari dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya ada. Roh Kudus yang dahulu sampai sekarang itu adalah Roh yang sama. Amin. Jadi ketika ada terjadi sesuatu bagi dunia ini, terjadi gempa bumi, terjadi musibah dan bencana alam, semua Tuhan tahu, semua Tuhan telah atur. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ya, oh kebetulan aja di daerah sana gempa bumi. Oh kebetulan aja di daerah sana terjadi gempa bumi, banjir. Ya, tidak semua. Tidak ada yang terjadi bagi dunia ini secara kebetulan. Semua Tuhan tahu dan semua Tuhan telah atur. Ya. Tadi sebentar saya berbincang-bincang dengan orang yang sudah mengalami gempa bumi, saudara. Ya, di Nias waktu itu terjadi gempa bumi. Tahun berapa saya tidak tahu ya. Terjadi gempa bumi dan saya katakan kepadanya, apa yang kau pikirkan ketika terjadi gempa bumi itu? Kau alami gempa bumi itu? Dia katakan, saya ketakutan. Saya tanya, apakah kamu ingat Tuhan Yesus? Saya ingat. Kalau saya bayangkan mungkin mereka mengatakan, oh Yesus tolong ya Allah, lu alami tolong ya Allah, masih lu mati semane. Translate-nya ada di bawah ini ya Tuhan. Saya tidak mau mati seperti ini Tuhan. Tuhan tolong kami. Kira-kira seperti itu. Tuhan tolong. Nah, ini menandakan, membuktikan bahwa Roh Kudus itu pun bekerja di dalam setiap alam yang terjadi itu untuk menyatakan, mengingatkan setiap
saja kita sudah mengatakan, tolong saya Tuhan, tolong. Kalau kata orang India bilang, Yesus ayah, tolong. Saya seperti itu saudara. Saya nggak begitu paham bahasanya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada sedikit pleset-pleset ya, terserah. Nah itu mengingatkan kita bagaimana kita supaya lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, itu bagaimana keterlibatan Tuhan, keterlibatan Roh Kudus di dalam alam semesta. Pekerjaan Roh Kudus di dalam Alkitab. Ya. Alkitab ini, Injil Allah ini bukan sembarangan tulisan atau bacaan seperti pelajaran anak SD atau pelajaran anak sekolah atau koran. Tidak seperti itu saudara. Di dalam Injil ini ada kuasa. Kalau saudara mau sembuh, dalam ini ada obatnya saudara. Dikatakan firman Tuhan apa? Hati yang gembira adalah obat. Mau sehat, baca firman Tuhan. Anda merasa gelisah, mau tenang, baca firman Tuhan. Anda mau pintar, ada di dalam firman Tuhan. Semua ada di dalam firman Tuhan. Dengan syarat kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Karena firman ini, Injil ini adalah Allah sendiri saudara, yang diwahyukan di dalam buku. Jadi bukan sembarangan bacaan seperti pelajaran anak-anak sekolah atau koran, ya, majalah yang sering kita baca. Di dalam firman ini, di dalam Injil ini, dalam Alkitab ini sangat banyak pelajaran yang harus kita ketahui. Ya. Mau tenang ada di dalam. Mau kita cantik juga ada di dalam ini saudara. Nggak perlu luluran ya. Ada kayak apa namanya pedicure nggak ngerti dah saya itu. Saya padahal wanita ya nggak ngerti yang begitu saudara. Ya, jadi kita kalau mau cantik, energi itu keluar. Saya kadang-kadang kita ngelihat ada orang ganteng, ada orang cantik, tapi kayaknya bosan gitu. Kayaknya berbeda. Ada orang jelek, tapi kalau kita lihat itu kayaknya nggak membosankan. Ada saudara. Ada sesuatu yang di dalam dirinya yang orang lain tidak punya. Ya, ada sesuatu itu yang membuat dia lebih cantik dari orang lain. Begitu. Nah inilah fungsinya Alkitab ini. Jadi itulah makanya Pak Gembala atau kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau di rumah saya saudara setiap pagi saudara, walau kadang saya sering tidak ikut, tetapi setiap hari di rumah saya setiap pagi itu harus baca firman Tuhan. Bernyanyi, memuji Tuhan, baca firman, baru berdoa setiap hari. Ya. Itu yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini, Alkitab ini sangat banyak manfaatnya. Ya. Kemudian pekerjaan Roh Kudus di dalam jemaat. Di dalam jemaat seperti kita sekarang ini ada Roh Kudus bekerja. Di mana di dalam ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul di situ ada Tuhan. 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, di situ ada Tuhan. Kita lebih dari 2 orang, kita lebih dari 3 orang. Kalau kita kesini ke rumah Tuhan ini sungguh-sungguh datang memuji Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas kita, saya percaya Tuhan akan menjamah hati kita. Ya, jadi keibadah itu bukan sekedar rutinitas, bukan hanya karena kebiasaan, bukan karena kita malu dikatakan tidak orang Kristen. Kita orang Kristen tapi kok nggak pernah ke gereja sih dia. Bukan karena itu, tapi kita datang ke tempat ini, kita benar-benar datang bersyukur kepada Tuhan, kita benar-benar datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Di situ Tuhan hadir. Amin. Dahsyat saudara. Jadi bukan sekedar main-main kita datang beribadah. Ya. Kita sungguh-sungguh datang beribadah memuji Tuhan. Kemudian ada pekerjaan Roh Kudus di dalam penginjilan. Nah inilah yang akan kita bahas, bagaimana penginjilan ini akan kita lakukan. Ya. Penginjilan ini akan kita lakukan. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8.
Sudah dapat saudara? Sudah dapat semua ya? Kita baca bersama ya satu ayat. 2, 3, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika Rohku turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saya katakan tadi, roh yang dahulu hinggap pada Tuhan Yesus, dengan roh yang hinggap pada rasul-rasul, dan roh yang akan turun, yang sudah turun di atas kita, itu adalah roh Allah yang kudus, roh yang sama. Kalau para rasul dahulu dipakai Tuhan lebih dahsyat, kita pun akan dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Ya, karena apa? Roh itu sama, roh Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang kenapa kita selalu takut, selalu kayaknya malas? Karena apa? Keinginan kedagingan kita yang mengikat kita. Kalau para rasul dahulu tidak memikirkan, mereka yang penting melayani, roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga mereka menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Itu yang mereka lakukan. Dan kita pun rindu untuk melakukan seperti itu, saudara. Kita rindu untuk dipakai Tuhan, seperti pujian kita katakan tadi, untuk selamanya mau melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Biarlah itu menjadi janji iman kita, saudara, ya, supaya kita mau bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya dipakai Tuhan biasa-biasa saja, tetapi kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kita mau melihat bagaimana kita harus diurapi, di lahir baru, seperti yang dikatakan Nikodemus ketika mereka berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Apakah kita sama seperti Nikodemus? Bagaimana tentang lahir baru itu? Apakah kita mengerti bagaimana artinya tentang lahir baru? Ataukah kita seperti Nikodemus itu yang dia tidak mengerti bagaimana lahir baru itu? Mari kita baca bagaimana perbincangan Tuhan Yesus dengan seorang Nikodemus. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 3 sampai yang kelima. Yohanes 3 saya bacakan, saudara, ya. Bagaimana perbincangan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Saya baca dari pertama dulu, saudara. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi pengertian kita pun hendaknya kita lahir baru, bukan kita masuk lagi ke dalam rahim ibu kita, tetapi kita lahir baru, yaitu kita dibaptis air dan roh. Kita mau dibaptis, ya, supaya kita menerima Roh Kudus. Pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita sudah menerima Roh Kudus. Percaya, ya, bukan hanya keluar dari mulut, ya, aku percaya, tapi bimbang. Kalau kita dengan segenap hati kita katakan, "Aku percaya Tuhan Yesus," masalah apapun yang kau hadapi, katakan, "Aku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara apapun." Itu artinya percaya.
jatuh. Apakah orang yang sudah menerima Roh Kudus tidak bisa jatuh? Apakah kita semua yang sudah menerima Roh Kudus ini semuanya sudah bersih? Tidak ada, saudara. Sehingga firman Tuhan katakan, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang suci. Tidak ada satupun. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita ketika kita jatuh. Bagaimana respon kita ketika kita melakukan suatu kesalahan? Bagaimana kita mempergunakan Roh Kudus itu ketika kita melakukan kesalahan? Roh Kudus itu akan menolong kita, saudara, mengangkat kita sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Tapi harus ada penyesalan dalam diri kita. Kalau kita melakukan kesalahan, nanti juga diampuni. Lakukan lagi. Nanti juga diampuni. Tuhan ampuni saya. Oke, diampuni. Besok lakukan lagi. Apakah itu yang namanya mempergunakan Roh Kudus dengan baik dan benar? Kita manfaatkan Roh Kudus itu sebagai penolong kita, tapi kita melakukan sebentar-sebentar kita melakukan hal yang sama. Tidak, saudara. Ketika kita melakukan satu kesalahan, Roh Kudus akan mengangkat kita. Kalau kita peka akan suara Roh Kudus, ya. Jadi itu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, saat itu kita sudah menerima Roh Kudus. Setelah kita diselamatkan, kita percaya kepada Roh Kudus, kita percaya kepada Tuhan, kita menerima keselamatan, maka kita akan melayani Tuhan dan membawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kita tahu dalam firman Tuhan ini ada di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Apa kata Tuhan? Amanat Tuhan kepada kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa katanya? Pergilah. Pergilah. Kita disuruh pergi, saudara. Untuk apa kita pergi? Apa mau belanja? Apa kita mau nongkrong? Disuruh pergi. Jadikanlah bangsa semua menjadi muridku. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan semua perintahku. Ada janji Tuhan kepada kita. Tuhan akan menyertai kita sepanjang masa. Amin. Itu amanat agung Tuhan kita bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan hanya milik kita. Kita harus tahu banyak di luar sana orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang belum pernah mendengar nama Tuhan, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, saudara. Sejak kecil sudah Kristen, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka masih memuji, pergi ke kuburan menyediakan sesajen-sesajen, katanya untuk opumu lah, untuk nenek moyangmu lah. Itu namanya mereka menduakan Allah. Roh Kudus itu roh yang pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Tuhan harus kita utamakan. Amin. Jadi kita disuruh pergi, saudara. Kita tidak boleh nyaman dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus pergi, menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan. Itu adalah amanat agungnya Tuhan yang harus kita lakukan, saudara. Ya, supaya janji Tuhan itu ada ditepatin bagi kita. Dia akan menjagai kita, Dia akan menyertai kita sepanjang masa. Jadi bagaimana peranan Roh Kudus itu? Tadi saya katakan kita harus membawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita mau membawa jiwa kepada Tuhan, tapi kita takut. Kita takut. Kenapa takut, saudara? Karena seperti saya katakan tadi, kita masih memakai keinginan kedagingan kita.
mempunyai kekuatan. Kita harus menjadikan firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Itu kata Paulus. Keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Paulus mengatakan itu, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Karena dia percaya Injil Allah itu adalah kekuatan Allah sendiri. Kekuatan Paulus untuk menyaksikan, menceritakan bagaimana dia dahulu dan sekarang dia hidup bagaimana. Itu yang akan dia saksikan. Itu adalah Paulus. Ya. Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apakah kita bisa seperti Paulus? Bisa, saudara. Karena apa? Roh Kudus yang dahulu sama dengan yang sekarang. Kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau jadikan Injil itu adalah kekuatan Allah menjadi kekuatan kita. Rasa takut, no. Rasa cemas, tidak ada. Roh kita yang menyala-nyala menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Itu yang akan kita lakukan, saudara. Ya, kalau kita mau menjadikan Injil itu sebagai kekuatan kita. Injil adalah kabar sukacita. Kenapa kabar sukacita susah sekali diberitakan oleh anak-anak Tuhan? Padahal Injil itu kabar sukacita, kabar yang baik, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Itu yang ada intinya di dalam Injil ini. Ya. Injil ini adalah kabar sukacita. Injil ini adalah kabar yang baik, yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, saudara tahu kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini yang kita beritakan kepada orang-orang, sehingga keselamatan itu bukan milik kita sendiri, saudara. Ya. Masih banyak orang di luar sana yang belum pernah mungkin mendengar nama Tuhan, belum tahu nama Tuhan. Mungkin mereka yang sudah mengenal nama Tuhan, ada juga yang membenci anak-anak Tuhan. Ya. Itu adalah tugas kita. Tapi bukan kita yang berjalan, saudara. Ada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Ada Roh Kudus yang akan menyertai kita di sepanjang perjalanan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu. Tuhan menyertai kita. Janjinya dalam setiap firman Tuhan. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Kalau tidak besar kasih Allah, Dia tidak memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita. Karena begitu besarlah kasih Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi orang-orang yang belum percaya itu, mari kita buat mereka percaya, supaya mereka pun tidak binasa. Tuhan menginginkan dunia ini dilawat oleh Tuhan. Tuhan menginginkan semua umat dilawat oleh Tuhan, supaya semuanya diselamatkan. Kita perlu memperdengarkan nama Tuhan kepada mereka yang belum mendengar. Soal mereka percaya atau tidak, soal mereka ikut Kristus atau tidak, bukan urusan kita, saudara. Itu urusan Tuhan, urusan Roh Kudus menjamah hati mereka. Kadang-kadang kita memakai logika kita sendiri, pikiran kita sendiri ketika kita melayani. Tidak masuk, saudara. Karena pikiran kita dengan Tuhan itu sangat jauh berbeda, bertolak belakang. Kita maunya ke kiri, Roh Kudus ke kanan. Kalau kita tidak pekakan suara Roh Kudus, gak jadi, saudara. Ya. Itulah makanya kita harus memberitakan kabar sukacita, kabar yang baik, yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Ya. Jadi Roh Kudus juga bekerja melalui orang percaya. Di dalam Kisah Rasul 1 tadi ayat 8, bagaimana Roh Kudus itu
sesuatu mujizat. Kuasa, setelah menerima Roh Kudus, mereka menerima kuasa daripada Tuhan. Kuasa itulah yang mereka pakai untuk mereka menjadi saksi bagi orang lain. Dan jumlah mereka pada waktu itu bukan berkurang, saudara. Setiap kali mereka melayani, apakah jumlah mereka berkurang? Tidak, saudara. Jumlah mereka bertambah terus. Karena apa? Mereka pakai kuasa itu untuk melayani. Mereka pakai kuasa itu menyaksikan dan menceritakan Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan juga, saudara. Ya, supaya jiwa-jiwa di tempat ini, bangku-bangku yang kosong juga bertambah. Bukan karena kekuatan kita, saudara. Bukan karena kekuatan kita menarik-narik mereka untuk datang ke sini. Tidak. Kadang-kadang dari setiap sikap kita, dari setiap pembicaraan kita, dari setiap perbuatan kita pun, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka rindu untuk mengenal Tuhan. Bukan berarti kita setiap pelayanan kita harus melakukan seperti ini bahwa firman Tuhan. Jalan sama jalan sih. Tidak selamanya. Dari setiap sikap kita, dari setiap perbuatan kita, perkataan kita pun, mereka rindu untuk mengenal Tuhan. Oh, kalau orang Kristen begitu ya. Gimana sih ikut jadi orang Kristen? Gimana sih Tuhan Yesus itu? Jadi kepribadian anak-anak Tuhan juga bisa menjadi saksi bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Kepribadian, bukan kepribadian yang jahat ya saudara. Tentunya kepribadian yang di dalam Tuhan. Bukan kepribadian yang memalu-malukan, bukan. Bukan kepribadian yang menyombongkan diri, bukan. Bukan kepribadian yang suka poya-poya, bukan. Tetapi bagaimana sikap kita, tingkah laku kita sesuai dengan Kristus. Karena anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dia seperti surat yang terbuka, dilihat orang, oh beginilah anak-anak Tuhan. Kita rindu semua seperti itu, saudara. Amin. Jadi kita semua di tempat ini, kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita mau menceritakan kabar sukacita kepada orang lain. Kita mau menyaksikan kabar sukacita kepada orang lain. Kita mau jadi saksi untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi penginjilan itu harus menjadi sesuatu yang mengalir di dalam diri kita. Ada kerinduan terus. Cinta mula-mula saya dahulu yang di gereja yang saya dulu, penuh Roh Kudus, semangat melakukan kesalahan, takut saudara, maunya pergi ada persekutuan doa di gereja, maunya ikut saya ikut bu, semangat melayani. Itu kalau kita dipenuhi Roh Kudus dengan penuh semangat, penuh sukacita, rindu untuk membawa jiwa. Jangan juga anak-anak Tuhan senggol sedikit langsung emosi. Senggol sedikit di jalan, ngomongnya luar biasa. Apakah itu kepribadian dari Tuhan? Tidak. Kita seperti Tuhan Yesus, mungkin kita tidak seperti Tuhan Yesus. Bagaimana dia dicaci, dimaki, dinudai, ditentang, dicambuk, apapun dilakukan buat dia, tapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak baik. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa, saudara. Mungkin kita tidak bisa seperti itu, tapi minimal kita mau belajar untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, jangan sedikit-sedikit tersenggol di jalan aja, keluar segala macam. Tadi waktu kami pergi ke sini, saudara, mobil kami itu kurang bensin, mau kehabisan. Aduh, udah jam segini pak, tolonglah udah cepet pak. Udah dia tenang aja. Nanti kalau di jalan misalnya mati, kamu dorong ya. Enggak.
Saya kira saya sudah terlambat, saudara, ternyata belum. Ya. Itu, jadi mungkin saya langsung gini, mungkin ini cobaan buat saya. Sabar, sabar. Jadi saya udah ada khawatir, aduh terlambat. Ternyata tidak, saudara. Jadi ini yang harus kita lakukan, terus belajar terus. Tidak ada orang yang tamat ataupun lulus dari setiap perbuatan. Kita harus belajar terus. Umur 80, 90 tahun juga belum ada yang tamat untuk itu. Kita mau belajar terus, ya. Kadang-kadang kita pelajaran pertama lupa, diingatkan kembali. Itu namanya manusia, suka lupa. Jadi ini kita harus menjadikan penginjilan itu mengalir, sesuatu yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Kemudian Roh Kudus itu akan membawa orang yang belum percaya kepada Kristus. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, coba kita buka. Dalam Yohanes 8. Yohanes 16. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 8, saya baca, saudara, ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 14. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu akan membawa setiap orang yang belum percaya kepada Kristus, karena Roh Kudus itu yang akan menginsafkan, menyadarkan, ya. Dan Roh Kudus itu yang akan membawa mereka ke dalam kebenaran. Tugas kita hanya memberitakan firman Tuhan. Soal dia percaya atau tidak urusan dia. Tugas kita hanya melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Kalau kita dihina, kita jangan ikut menghina. Kalau kita dibenci, kita jangan ikut menghina. Karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Jadi kita harus melakukan itu saja pun, ya, melakukan kehendak Tuhan saja pun, itu sudah menjadi saksi. Soal dia nanti mau percaya atau tidak, itu urusan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup menginsafkan dia. Hanya Roh Kudus yang sanggup menyatakan kebenaran. Ya. Jadi bukan marah-marah kita kalau dia tidak percaya. Kamu sih gak percaya. Percaya dong. Gak bisa seperti itu. Kita tidak bisa paksa orang untuk percaya. Kita tidak bisa mengubahkan orang lain. Kerinduan kita mungkin biarlah orang ini berubah, ya. Mungkin anak kita bandel. Kita sedemikian rupa udah kita marahi, kita pukul, kadang kita katakan yang baik-baik, dia tidak berubah. Itu mindsetnya kita. Tetapi Tuhan berbeda. Ya. Bukannya tugas kita seperti itu. Kadang-kadang kita yang menginginkan anak kita seperti sama seperti yang kita inginkan, gitu misalnya. Karena keinginan orang tua itu pasti untuk kebaikan anak, pasti. Tapi ketika keinginan kita itu tidak dilakukan oleh anak-anak kita, apa yang kita lakukan? Kita kadang emosi, saudara, ya, emosi. Tapi sebenarnya kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Biar hanya Roh Kudus yang menjamah hati. Kita tidak lupa berdoa. Karena katakan
mereka menjadi orang-orang yang percaya. Ya, jadi Roh Kudus itu akan bekerja melalui kepribadian orang-orang yang percaya. Jadi setiap kita yang menjadi pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mau menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian Roh Kudus itu akan tadi membawa orang yang percaya, belum percaya kepada Kristus yang sudah kita baca tadi. Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang untuk membawa mereka kepada Kristus, dan Roh Kudus akan membawa hati dan pikiran dan jiwa mereka untuk masuk ke dalam Tuhan. Jadi bukan kita yang membawa mereka, tapi biarlah itu pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya menyampaikan, kita hanya memperlihatkan bagaimana sikap dan tingkah laku dari anak-anak Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus itu akan meyakinkan seseorang akan dosa mereka, sehingga kebenaran dan penghakiman supaya mereka sadar. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat mujizat di dalam ibadah. Ya, Roh Kudus itu pekerjaannya juga akan mampu melakukan mujizat di dalam setiap ibadah. Seperti rasul-rasul dahulu, mereka melakukan mujizat ketika mereka sudah menerima Roh Kudus. Dan kita pun saat ini mampu bisa melakukan itu karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Mujizat bisa terjadi, yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang miskin diperkaya. Seringkali kita mengatakan kalau kaya itu secara harta, miskin, orang miskin tiba-tiba bisa menjadi kaya. Tidak, saudara. Miskin rohani. Kita miskin rohani, kita akan diperkaya. Rohani kita akan diperkaya. Ya, karena apa? Karena ada mujizat di dalam setiap ibadah, di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mujizat itu akan Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah baiknya Tuhan, baik kudusnya Tuhan. Kita harus tetap menjaga kekudusan Tuhan. Kita harus tetap memakai Roh Kudus itu ketika kita melangkah, ketika kita melayani, ketika kita melakukan penginjilan. Apapun sikap dan perbuatan kita, kita harus tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga ketika kita akan melakukan suatu kesalahan, kita ingat, oh iya, Roh Kudus ingatkan kita, jangan lakukan itu lagi. Tapi kita harus dengar-dengaran akan suara dari Tuhan, suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kalau kita memakai keinginan kedagingan kita, kalau kekuatan kedagingan kita ini yang lebih kuat, setiap ibadah kita akan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Jadi mari kita mau mempergunakan Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita untuk kita dapat pakai dalam setiap pelayanan kita. Kita akan melakukan amanah agung Tuhan kita, yaitu kita harus pergi menceritakan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan, agar seluruh bangsa menjadi murid Tuhan, dan mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mungkin ini yang saja yang dapat saya sampaikan di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Jadi kesimpulannya pada saat ini adalah Roh Kudus akan memakai Alkitab untuk mengisahkan orang menjadi percaya. Alkitab ini bukan bacaan biasa. Di dalam setiap Alkitab ini banyak sekali fungsinya. Mau sembuh ada di dalamnya, mau pintar ada di dalamnya, mau cantik ada di dalamnya, mau kuat juga ada di dalamnya. Kita pergunakan Alkitab ini, Injil ini sebagai kekuatan kita. Ya, Roh Kudus kita pakai, setiap orang-orang percaya akan memakai Roh Kudus untuk menjadi alat Tuhan, dan kita pakai untuk memenangkan jiwa. Roh Kudus itu akan selalu menyertai kita di sepanjang masa, di sepanjang perjalanan yang akan kita lalui. Tuhan akan menyertai kita. Roh Kudus akan membuat mujizat di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah-ibadah ini bukan ibadah biasa saja, bukan ibadah yang menjadi rutinitas anak-anak Tuhan, tetapi ibadah yang datang, orang-orang yang datang benar-benar memuji Tuhan. Ibadah yang orang-orangnya datang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Ibadah di mana
Tuhan itu sangat baik, sungguh baik, teramat baik bagi kita. Apapun yang kau alami, jangan katakan, kenapa harus saya Tuhan yang mengalami. Di balik semua rencana Tuhan, di balik semua apapun yang kita alami, pasti ada rencana Tuhan yang baik. Karena pikiran kita jauh berbeda dengan pikiran Tuhan. Kita harus pakai itu, ya. Kita harus jadikan Roh Kudus sebagai kekuatan kita. Ini 3 kesimpulan yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudara, supaya kita lebih kuat di dalam Tuhan. Kita mau pakai Roh Kudus itu di dalam setiap pelayanan kita, ibadah kita, dan penginjilan kemanapun kaki kita melangkah. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian kita. Kita tutup Alkitab kita. Kita percaya Roh Allah itu adalah Roh yang hidup. Roh Allah yang sanggup melakukan mujizat bagi kita. Engkau yang sakit, percaya Tuhan sembuhkan kita. Engkau yang lemah, percaya Tuhan akan kuatkan kita. Engkau yang haus dan rindu, engkau yang miskin rohani, Tuhan akan berkayakan engkau. Roh Allah yang penuhi. Kita bebaskan roh kita. Kita mau bebaskan hidupmu yang terbelenggu, bebaskan. Biarkan Roh Allah yang mengalir, yang akan menguasai hati dan pikiran. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, pulihkan kami Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Kita bangkit berdiri saudara. Kita minta kuasa Allah bekerja bagi kita. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan lagi, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, pulihkan kami ya Tuhan. Turunlah urapan-Mu Yesus, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku awanmu, dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Percayakah saudara akan Roh Kudus? Allah itu Allah yang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minta urapan Allah, minta kuasa Allah turun atas kita. Engkau yang terbeban, engkau yang terbelenggu, bebaskan Roh-Mu. Kau mau dipakai Tuhan untuk jadi alat. Kau mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Kita mau melakukan apa yang menjadi
menjamah hati kita. Rasa takutmu akan hilang, khawatirmu akan hilang, kecemasanmu akan hilang. Tapi yang datang adalah roh keberanian untuk melayani Tuhan. Roh keberanian yang Tuhan berikan, kemanapun kakimu melangkah, Tuhan akan menyertaimu sepanjang masa. Tidak ada rasa takut. Kalau sudah urapan Allah turun atas kita. Daud dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan untuk mengalahkan musuh besar, tapi dia dimenangkan oleh Tuhan. Kita pun akan melakukan itu. Kita akan melakukan itu, kita pakai kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Roh yang kudus, Roh yang hidup penuhi kami.
Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas pengurapan bagi kami. Teruslah Engkau berbicara ya Roh Kudus dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga api Roh itu tetap menyala di dalam roh kami. Kami akan pakai itu dalam setiap pelayanan kami, penginjilan kami, kemanapun kami melangkah Tuhan. Kami menjadi surat yang terbuka, sehingga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, orang-orang di luar sana yang belum pernah mendengar nama Tuhan sebagai Juru Selamat, lewat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka memiliki hati yang rindu dan haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan.